sholat, mesti sebabnya dua. Satu tidak sholat, dua kebetulan itu tidak anak kamu. Kalau itu anak kamu, kamu pasti istighfar berhari-hari untuk dimaafkan Allah, bukan maksud no. Tapi kalau orang lain kue, pertanyaannya sebetulnya kamu benci itu karena tidak sholatnya apa karena plus dia tidak anak kamu. Nah inilah perbandingan bagi kita. Sebetulnya saat kita benci maksiat itu sebetulnya di hati kita itu tidak hanya maksiat, kita ada tidak fairnya, plus itu tidak orang yang terkait dengan kita. Terus kalau cerita kitab Hikam niku dikarang oleh masyhur disebut Ibnu Athaillah As-Sakandari. Niku muridipun Abul Abbas Al-Mursi. Ya muridipun sinten Abul Abbas Al-Mursi. Abul Abbas niku murid saking Abil Hasan Asy'ari. Nah, ingkang menginspirasi perilaku ulama di Indonesia khususnya niku adalah tulisan-tulisan utawi madhab-madhab utawi pilihan-pilihan maslak tarekoh ingkang dipegang kalian Abul Hasan sinten Asy'ari. Jadi niku nggih nguntungno tiyang Jepon. Madhab ini ora unik. Terus di antara yang diceritakan Syekh Abul Hasan Asy'ari, nate suatu saat ada seorang wali, di mana-mana wali itu nggih selerane namung kepengen parak pangeran, mboten kepengen dosa. Singkat cerita si wali ini berdoa di multazam, tempat paling mustajab, ya Allah takdirkan saya supaya saya tidak pernah dosa lagi. Jadi ndonga supaya ora iso dosa meneh. Niku jawabe pangeran, fa aina ad'u ghufrani. Wong iku nek ora dosa iku sifat ghafur ku ora nganggur. Ya Allah niku wis kadung di sifat ghafur zat sing akeh napa ngapurane. Dadi umpama donya iku ora ana dosa iku sifat ghafurku terus piye? Dan niku sing dadekno tiyang boten terus seneng dosa niku boten, tapi seneng arep-arep rahmati Allah Subhanahu wa taala meskipun keadaannya nate napa dosa. Kemudian itu jadi madhab yang membedakan ahli sunnah dan tidak ahli sunnah. Kamane jadi gerakan ekstrim. Ini ku ahli sunnah ciri khasnya niku mbok wong tahu dosa kaya apa tetap dianggap Islam. Ada kelompok ekstrim khawarij sing darani wong nak dosa niku berarti wis napa ka. Jadi itu efeknya luar biasa dari madhab-madhab itu. Lalu kenapa madhab Abul Hasan Asy'ari yang kita pilih? Karena kalau orang Islam kamu kafirkan niku mboten ketemu, cara akal niku mboten ketemu. Nggih cara berpikir kita masyhur Abul Hasan Asy'ari ngendikan wong iku nak kafir mulai cilik nganti 70 tahun. Kalau baleni malih tiyang kafir cilik ngantos 70 tahun. Itu kan menjadi mukmin itu hanya dengan melafadzkan apa? Syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Niku hadhil kalimah satu ini, kalimah syahadah niku saged ngilangi kekafiran 70 tahun. Artinya kalimat ini adalah kalimatun qala fihal kafiru al-islam atau kalimatun sara bihal kafiru musliman. Jadi ngaji rileks, ini tanamkan di hati. Ini adalah kalimat yang orang kafir saja menjadi muslim, hanya sekali dilafadzkan. Masa lalu dengan kalimat yang sama tiang muslim menjadi kafir. Ini pun buatan ketemu akal. Makanya madhab takfiri, madhab gampang mengkafirkan orang itu jelas madhab yang enggak ada rujukannya sama sekali, enggak ada pegangan ilmiahnya sama sekali. Wong kafir wae dadi Islam, mosok wong Islam dadi kafir. Mau perkara tahlilan ning kuburan. Gara-gara tahlilannya nyekel patok dianggap napa? Kafir. Mergo dianggap njaluk napa? Jaluk bae, jaluk. Mulane dawuh Said Muhammad masyhur itu diterjemah di seluruh bahasa di dunia. Wong-wong sing ngafirno iku mbok yo sekali-kali nginceng iku ngrungokno. Lho kula niku sampean tahlil iku yo ora seneng. Kadang sing tahlil iku yo rada kurang ajar. Kula niku yen ben nak mati, nek sing tahlil nang Jepun niku ora seneng. Mergo yo rada sombong lah wong tahlil iku ya kadang rada sombong. Misale ngaten, kula kiyaine jenengan. Dungane ngene, ya Allah, ini guru saya. In kana muhsinan fazid fi ihsani. Kalau dia baik, itu ya tambahlah kebaikannya. Mosok murid muni gurune baik itu kalau itu kan ngenyek uang. Kene soleh-soleh permanen dianggap napa? Jadi dungane itu ngeper, in kana muhsinan fazid fi ihsani. Wa in kana musian fatajawaz anhu, misalnya kalau dia orang buruk, kalau beliau orang buruk yang kau maafkan. Maka orang-orang di luar sana yang mengatakan andaikan
tahlil itu baik pasti dilakukan sahabat. Itu logika yang keliru. Sahabat gak mungkin kan nahlili Kanjeng Nabi ngendikan ingkana musinan. Sido kafir ngoten ki mboten. Lah wong Kanjeng Nabi kok apike di ngendikano ingkana ini kok kafir. Wong Nabi kok ingkana andai. Saiki pertanyaannya gini. Kita sebagai kiai, sebagai guru, ku murid nak tahlil ya rada kurang ajar sithik. Wong gurune kok diomongno ingkana musinan ambek ingkana musian. Nah pertanyaannya gini, lepas dari kayak rodok kurang ajar lah dalam tahlil itu rodok kurang ajar karena nyebut guru ora kode kana muhsinan tapi ingkana muhsinan. Mestinya kalau sampean sebagai murid kan mendapat kode kana muhsinan, guru saya benar-benar orang baik, bukan ingkana andekan orang baik. Tapi ada satu kepastian bahwa ini tidak minta sama mayit. Jadi tujuan kalau kita minta mayat itu salah sama sekali. Wong kita datang ke kuburan malah memintakan ampunan untuk mayit. Kok iso darani njaluk iku piye? Ya mergo mau didelok kok adoh ketoke ngatong ya berarti njaluk. Lah ya wong fatwa kok mau berdasar inceng-incengan kok adoh niku. Iku ora jelas ya fatwa ngene. Paham gitu. Terus jenengan kudu yakin, enul yakin bahwa mazhab kita itu yang benar bahwa tahlilan di kuburan tidak kafir karena tidak minta ke mayit malah memintakan untuk mayit atau memintakan ampunan untuk mayit. Cuma redaksi sing rondok-rondok ngoten niku dikurangi lah. Nak kangge guru niku nggih dikurangi lah, dikurangi. Ya Allah jenengan Maha Pengampun, kula suwun guru kula jenengan ampuni. Jadi ampun ngangge donga sing teng salat mayit. Nah salat mayit itu kan memang ada sanatnya, memang semua bentuknya seperti itu. Tapi nak ning kuburan kalau betul nanti itu ngotong Mbah Mun ngoten, ya Allah ini guru saya, engkau anugerahkan beberapa ilmu, beberapa amal yang manfaat untuk orang banyak. Kula suwun jenengan tampi, jenengan dat sing Maha Pengampun, jenengan ampuni. Tapi betul ngangge ingkana ini, tangan muga aku jadi kiai ini tersinggung. Murid orang ajar, masuk darani gurune apik ku andekan. Ya, tapi berhubung ra paham ya alhamdulillah ya tahlil yang Wali Songo ya banter-banter nganggo mic. Lah sing kene paham ya rodok risi ku piye? Wali Songo darani ingkana yo piye? Dadi niku mareni nggih, mulane kula suwun nak tahlil nyewa kiai sing alim lah ben rodok bener, ben rodok bener. Tapi ampun nyewa kula mboten purun. Kula nu gak ada pondok lah dadi mboten saya masyhur susah diundang orang kecuali yang ada hubungan guru, hubungan sarang. Karena beliau lama sekali ngajar di MGS, beliau Gus Maksum itu lama ngajar di MGS, jadi saya itu hanya datang di orang-orang yang pernah khidmah di sarang, terus yang pernah keluarga sepuh. Saya datang ke Jakarta ke Pak Quraisy Shihab itu ya karena Pak Quraisy itu lama sekali bikin diskusi tafsir, akhirnya saya termasuk pengajar di pondok beliau. Jadi faktornya ya hanya karena itu. Bukan yang lain. Terus kula suwun nggih, jenengan kedah yakin kalau faham takfiri yang memudahkan mengkafirkan orang lain itu faham yang salah. Karena itu bahaya. Terus bahaya kedua secara fikih. Secara fikih itu nanti repot. Kalau nanti di salah satu seminar itu sudah mau zuhur, ketemu satu narasumber yang gampang mengkafirkan orang. Itu separuh masjid, kebetulan mereka banyak yang bisa ngaji itu terus gak sholat zuhur. Gak sholat duhur. Ditanya sama mereka, lu kok gak sholat duhur ini sudah masuk waktu? Kan sholat hanya wajib untuk orang muslim, kita akan kafir. Ya karena dikafirkan tadi kan, kalau kita akan dikafirkan. Akhirnya sing gak kafir, sholat. Efek dari mazhab itu panjang. Kalau betul faham mereka itu betul, berarti yang sudah kafir, orang kafir itu wajib sholat enggak? Enggak kan, itu malah panjang kan, karena terus menjadikan orang Islam tidak tidak sholat. Nanti ke masjid tidak boleh, orang kafir nggak boleh masuk masjid. Itu efek fikihnya panjang. Jadi kalau suwun implementasinya di teng kitab hikam nih, karena hikam itu putu murid yang paling bisa mengimplementasikan, menjelaskan cara pandang madzhab Abul Hasan Asyadzili sing dados thariqah Syadziliyah. Terus ketiga, itu cara pandang itu detail.
detail itu jelimet. Mesti sampean ora kepikiran. Misalnya begini. Ketika ada orang salah jenengan marah, itu sebenarnya karena salahnya apa karena hal yang lain? Normalnya orang itu berpikir karena salahnya, itu keliru cara Abu Hasan Asy'adzili. Pasti kamu marah itu karena ada hal lain. Misalnya kayak pembantu elek kriting mecahno gelas, mesti langsung mbok amuk. Alasannya mecahno gelas. Tapi nek sing mecahno iku wong ayu, kowe iso ngamuk. Kowe iso ngamuk wong ayu. Mecahno gelas lah. Kok gelas lemari rasa gelas. Sama, kamu janjian sama orang, wongnya nyulayani janji, mesti mbok maki-maki. Katanya jam 10 kok udah datang gini-gini. Nah, tapi kalau yang terlambat itu wong sing ngutangi kowe iso ngamuk orang sing ngutangi kowe. Atau sing terlambat itu komandannya, atasan kamu. Atau kiainya. Nah, artinya gini, ketika kamu marah atas nama terlambat itu sebetulnya karena terlambat atau karena hal lain. Nah, maksiat juga gitu. Cara pikirannya Abdul Hasan Asy'adzili, ketika kowe roh misalnya cawe itu macak maco naik apa lah ninja atau apa, mesti kowe darane wah seluput suwuk. Tapi nak dikandani, niku putune jenengan. Mesti langsung ya Allah jenengan sepunten. Jadi sebenarnya kita kebencian sama orang lain tuh karena kebetulan tuh tidak keluarga kita. Coba kalau itu keluarga kita, pasti kayak mikir ulang. Kowe gedeng wong ra salat, mesti sebabnya dua. Satu tidak sholat, dua kebetulan itu tidak anak kamu. Kalau itu anak kamu pasti istighfar berhari-hari untuk dimaafkan Allah, bukan maksud no. Tapi kalau orang lain kue, pertanyaannya sebetulnya kamu benci itu karena tidak sholatnya apa karena plus dia tidak anak kamu? Nah itu pikirannya Abu Hasan apa? Kue ngamuk itu gelas pecah, itu perkara itu pecah gelas apa plus yang pecah no elek. Nah itu pecundang kita, itu cara pikiran Abu Hasan. Kita ini pecundang itu nggak fair, apa? Bukan fair. Nah itu terus beliau diantaranya punya cerita Nabi Ibrahim itu pernah diangkat ke Allah di alam malakut. Di alam malakut kemudian ini ada di kitab Hikam juz 2 halaman 4 yang di bab ini yang saya baca. Di cerita terakhir nih pun bantu pun sampai tak ngaji suwi-suwi ra mesti paham aduk sediluk. Nak sediluk kan dia alasan kenapa ora paham salah Gus Pak ngulangi sediluk. Lah nak suwi sampean ra paham malah ribet kan diulang suwi ra paham goblok tenan berarti kan gitu. Nah ini untuk menjaga harkat dan martabat niku ngajine sediluk mawon dan takoki malaikat kenapa ora paham salah Gus Pak ngajine sediluk. Jadi duwe napa alibi lah gak ada napa pembelaan.